Kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur untuk kesempatan kami bisa berkumpul kembali untuk belajar dari dokumen-dokumen Alkitab yang diwariskan kepada kami. Yang kami tahu melalui pergaulan dengan Alkitab, kami dimampukan untuk mengenal Tuhan, mengenal karakter Tuhan, mengenal isi hati Tuhan. Bantulah kami yang lemah, kami yang terbatas, kami yang bodoh ini, supaya oleh kuasa-Mu dan oleh pertolongan dan hikmat dari Roh Kudus-Mu, kami mampu mengerti dan mencerna firman Tuhan sebagai makanan bagi jiwa kami. Terima kasih Bapa di sorga. Berkatilah juga teman-teman kami yang tidak bisa hadir dimanapun mereka berada, terutama kalau mereka sedang sakit. Kami naikkan doa kami dalam syukur karena kami juga boleh bersekutu, bukan hanya dengan teman-teman dekat di sekitar LA, tetapi juga dari San Diego dan juga dari Jakarta. Tuhan, turunkan, tumpangkan tangan berkat-Mu atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, seperti yang saya katakan minggu lalu, kita akan punya selingan lah istilahnya ya, karena PA seri Alkitab bercerita Hakim Deborah kita sudah selesaikan, dan kita belum masukin ke tema yang baru. Sementara itu ada satu permintaan dari Ibu Weni untuk membahas satu bagian cerita di dalam kitab 2 Samuel. Oleh sebab itu saya mengajak Anda untuk membaca konteksnya lebih luas, yaitu 2 Samuel 18 ayat 9 sampai 33. 2 Samuel 18 ayat 9 sampai 33. Kebetulan Absalom bertemu dengan orang-orang Daud. Adapun Absalom menunggangi Bagal. Ketika Bagal itu lewat di bawah jalinan dahan-dahan pohon tarbantin yang besar, tersangkutlah kepalanya pada dahan pohon tarbantin itu, sehingga ia tergantung antara langit dan bumi. Sedang Bagal yang dikendarainya berlari terus. Seseorang melihatnya, lalu memberitahu Yoab, katanya, "Aku melihat Absalom tergantung pada pohon tarbantin." Yoab berkata kepada orang yang memberitahu kepadanya itu, "Apa? Jika engkau melihatnya, mengapa engkau tidak membanting dia ke tanah di tempat itu juga? Maka selayaknya aku memberi engkau 10 shikal perak dan 1 ikat pinggang." Tetapi orang itu berkata kepada Yoab, "Sekalipun aku mendapat 1000 shikal perak di telapak tanganku, takkan aku menjamah anak raja itu. Sebab di depan telinga kamilah raja memberi perintah kepadamu dan kepada Abisai dan kepada Itai, katanya, lindungilah Absalom, orang muda itu, karena aku. Sebaliknya jika aku mencabut nyawanya dengan khianat, tidak ada sesuatu pun yang tinggal tersembunyi kepada raja, maka engkau akan menjauhkan diri." Tetapi Yoab berkata, "Aku tidak mau membuang-buang waktu dengan kau seperti ini." Lalu diambilnyalah 3 lembing dalam tangannya dan ditikamkannya ke dada Absalom, sehingga ia masih hidup di tengah-tengah dahan
pohon tarbantin itu. Kemudian 10 bujang pembawa senjata Yoab mengelilingi Absalom, lalu memukul dan membunuh dia. Sesudah itu, Yoab meniup sangkakala, sehingga tentara berhenti mengejar orang Israel, sebab Yoab mau menahan tentaranya itu. Lalu mereka mengambil mayat Absalom dan melemparkannya ke dalam lubang yang besar di hutan itu. Kemudian mereka mendirikan di atasnya timbunan batu yang sangat besar. Dan seluruh orang Israel melarikan diri, masing-masing ke kemahnya. Sewaktu hidupnya, Absalom telah mendirikan bagi dirinya sendiri tugu yang sekarang ada di Lembah Raja. Sebab katanya, aku tidak ada anak laki-laki untuk melanjutkan ingatan kepada namaku. Dan ia telah menamai tugu itu menurut namanya sendiri. Sebab itu sampai hari ini, tugu itu dinamai orang Tugu Peringatan Absalom. Kemudian berkatalah Ahimas bin Zadok, biarlah aku berlari menyampaikan kabar yang baik itu kepada raja, bahwa Tuhan telah memberi keadilan kepadanya dengan melepaskan dia dari tangan musuhnya. Tetapi berkatalah Yoab kepadanya, pada hari ini bukan engkau yang menjadi pembawa kabar. Pada hari lain boleh engkau yang menyampaikan kabar. Tetapi pada hari ini engkau tidak akan menyampaikan kabar karena anak raja sudah mati. Lalu berkatalah Yoab kepada seorang Etiopia, pergilah, beritahukanlah kepada raja apa yang kau lihat. Orang Etiopia itu sujud menyembah kepada Yoab, lalu berlari pergi. Tetapi berkatalah sekali lagi Ahimas bin Zadok kepada Yoab, apapun yang terjadi, izinkanlah juga aku berlari pergi menyusul orang Etiopia itu. Tetapi kata Yoab, mengapa juga engkau mau berlari pergi, anakku? Apakah engkau membawa kabar yang menguntungkanmu? Jawabnya, apapun yang terjadi, aku mau berlari pergi. Lalu berkatalah Yoab kepadanya, kalau demikian, larilah. Maka berlarilah Ahimas, mengambil jalan dari lembah Yordan, sehingga ia mendahului orang Etiopia itu. Adapun Daud duduk di antara kedua pintu gerbang, sedang penjaga naik ke sotoh pintu gerbang itu di atas tembok. Ketika ia melayangkan pandangnya, dilihatnya lah orang datang berlari, seorang diri saja. Berserulah penjaga memberitahu raja. Lalu raja berkata, jika ia seorang diri, maka kabar yang baik disampaikannya. Sementara orang itu mendekat, penjaga itu melihat seorang lain datang berlari. Lalu penjaga itu menyerukan kepada penunggu pintu gerbang, katanya, lihat, ada lagi orang datang berlari seorang diri. Berkatalah raja, itu pun pembawa kabar yang baik. Sesudah itu berkatalah penjaga, aku lihat cara berlari orang yang pertama itu seperti cara berlari Ahimas bin Zadok. Berkatalah raja, itu orang baik. Ia datang membawa kabar yang baik. Lalu Ahimas berseru, katanya kepada raja, selamat. Kemudian sujudlah ia menyembah kepada raja dengan mukanya ke tanah, serta berkata, terpujilah Tuhan Allahmu yang telah menyerahkan orang-orang yang menggerakkan tangannya melawan tuanku raja. Lalu bertanyalah raja, selamatkah Absalom anak muda itu? Jawab Ahimas, aku melihat keributan yang besar ketika Yoab menyuruh pergi hamba raja, hambamu ini. Tetapi aku tidak tahu apa itu. Kemudian berkatalah raja, pergilah ke samping.
berdirilah di sini. Ia pergi ke samping dan tinggal berdiri. Maka datanglah orang Ethiopia itu. Kata orang Ethiopia itu, Tuanku Raja mendapat kabar yang baik, sebab Tuhan telah memberi keadilan kepadamu pada hari ini, dengan melepaskan tuanku dari tangan semua orang yang bangkit menentang tuanku. Tetapi bertanyalah raja kepada orang Ethiopia itu, selamatkah Absalom, orang muda itu? Jawab orang Ethiopia itu, biarlah seperti orang muda itu musuh tuanku raja, dan semua orang yang bangkit menentang tuanku untuk berbuat jahat. Maka terkejutlah raja, dan dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang, lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan. Anakku Absalom, anakku, anakku Absalom. Ah, kalau aku mati menggantikan engkau Absalom, anakku, anakku. Ya, itu episode cerita yang kita perhatikan malam ini. Saudara-saudara, sebuah konflik itu tidak selalu hanya terjadi antara seseorang, satu pihak, dengan pihak atau orang lain di luar dirinya. Tidak selalu begitu. Ada kalanya konflik itu bersifat internal. Konflik yang terjadi di dalam diri seseorang itu sendiri. Sebab yang berlangsung adalah pertentangan kepentingan di dalam dirinya sendiri. Ada kepentingan-kepentingan yang berseberangan di dalam hatinya. Istilahnya konflik batin. Nah, cerita yang sedang kita perhatikan ini bisa dilihat dari perspektif ini, konflik batin. Yaitu tentang sebuah konflik batin yang dahsyat yang dialami oleh Raja Daud. Nah, sekali lagi, di dalam hidupnya, Daud harus pergi melarikan diri. Lari menyelamatkan diri. Jika dulu sewaktu muda dia melarikan diri dari kejaran Saul, mertuanya sendiri, sekarang di usia senja, dia harus melarikan diri dari kejaran anaknya sendiri, Absalom. Putranya itu telah membangun koalisi dan sedang melakukan upaya kudeta besar-besaran. Dia sudah menyiapkan koalisi itu lama sekali, dan puncaknya dia melakukan kudeta. Dan itu sudah diceritakan sejak di kitab 2 Samuel pasal 15. Sehingga nyawa Daud terancam. Tetapi para pendukung Daud pantang menyerah. Mereka mengajak rajanya melarikan diri. Yang penting raja selamat dulu. Sesudah itu, di bawah komando 3 panglimanya, yaitu Yoab, Abisai, dan Itai, mereka menyusun barisan pergi bertarung melawan rakyat yang berada di belakang Absalom. Lalu terjadilah perang saudara yang besar. Nah, itulah konteks cerita yang tadi kita baca. Singkat cerita,
tentara Absalom berhasil ditumpas. Perhatikan pasal 18 ayat 7. Tentara Israel terpukul kalah di sana oleh orang-orang Daud. Dan pada hari itu terjadilah di sana pertumpahan darah yang dahsyat. 20.000 orang tewas. Pasal 18 ayat 7. Absalom melarikan diri ke dalam hutan. Dan kemudian sementara dirinya tergantung akibat eksiden, kepalanya terlilit oleh jalinan dahan-dahan pohon tarbantin yang besar, oak tree yang gede besar, sementara kuda bagalnya, kereta kerajaannya terus berlari. Absalom tergantung di jalinan dahan-dahan pohon itu, disebutkan dia seperti tergantung antara langit dan bumi. Dan dalam posisi itu dia ditombak dengan 3 lembing oleh Yoab, panglima perang Daud itu. Pasal 18 ayat 14. Matilah putra raja itu. Nah, tewasnya Absalom ini sebuah kabar baik atau kabar buruk? Itu yang menjadi tema yang mau diangkat dalam cerita ini. Tewasnya Absalom ini sebuah kabar baik atau kabar buruk? Bagi pihak rakyat dan pasukan pendukung Daud, tentu saja sebuah good news, kabar kemenangan yang patut disambut dengan sorak-sorai, kegembiraan, kelegaan. Tentara yang berkudeta kalah. Tetapi sebaliknya itu adalah kabar buruk bagi rakyat pendukung Absalom. Tetapi bagaimana dengan Raja Daud sendiri? Tewasnya Absalom, kalahnya pasukan Absalom, kabar baik atau burukkah itu? Orang Amerika suka menyampaikan kabar dengan cara memilahnya jadi 2, bukan? Kadang-kadang ada orang yang bilang, the good news is, titik, 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 titik. Lalu, the bad news is, titik, 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 titik. Sebab memang terkandung kedua-duanya. Itu satu kenyataan, satu fakta, tetapi mengandung baik good news maupun bad news sekaligus. Nah, mirip dengan itu, tetapi ini lebih tajam, ya, secara lebih tajam, lebih ekstrim, kasus good and bad news ini dialami oleh Raja Daud yang sudah kian senja usia itu. Itu dirasakan olehnya sebagai konflik batin yang amat sangat. Batinnya serasa terkoyak jadi 2. Perasaannya sebagai raja, sebagai pemimpin rakyat, satu sisi, tapi juga perasaannya sebagai seorang ayah. Nah, cerita yang disajikan
oleh narator dari 2 Samuel 18 ini menunjukkan juga kepada kita pembaca kecondongan hati Daud pada saat itu ke arah mana. Daud yang sudah senja usia itu punya kecondongan hati kemana. Daud tidak dapat menyembunyikan perasaannya sebagai ayah yang begitu menonjol. Sebelum perang terjadi pun, dia berpesan kepada Yoab dan pasukannya. Perlakukanlah Absalom, orang muda itu, dengan lunak karena aku. Jadi ini pemimpin yang berkudeta untuk mengancam nyawanya pun, dia masih pesan, perlakukanlah dengan lunak orang itu, orang muda itu, yang adalah anaknya sendiri. Dan seluruh tentara mendengar ketika raja memberi perintah itu kepada semua kepala pasukan mengenai Absalom. Pasal 18 ayat 5. Saudara-saudara, tentu saja Daud itu menunggu dan berharap mendengar kabar baik dari medan tempur. Itu kita baca di pasal 18 ayat 24 sampai 27. Apapun Daud juga menunggu kabar baik dari medan tempur. Tapi ketika pembawa kabar atau messenger itu datang kepadanya, pertanyaan pertama kali meluncur di bibir Daud ialah, selamatkah Absalom? Orang muda itu, selamatkah Absalom? Orang muda itu. Pasal 18 ayat 29 dan diulang lagi ayat 32. Nah, waktu itu pada kenyataannya ada 2 orang pembawa kabar. Pertama Ahimas, putra Imam Zadok, yaitu orang kepercayaan Daud juga. Yang kedua, seorang Ethiopia, seorang Afrika, suruhan Yoab. Rupanya, Yoab sengaja tidak mengutus Ahimas yang dikenal larinya cepat sebetulnya. Mengapa? Sebab Yoab tidak ingin membahayakan Ahimas apabila ia membawa kabar yang tidak berkenan di hati raja. Pada zaman dulu, saudara-saudara, kalau seorang raja menerima kabar yang tidak berkenan di hati, messenger itu bisa mati. Ya, itu terjadi pada zaman dulu. Nah, Yoab tidak ingin itu terjadi pada Ahimas kalau ia membawa kabar yang dianggap tidak berkenan di hati raja. Sebagai gantinya, dia mengutus seorang budak Afrika, budak Ethiopia. Tetapi Ahimas ngotot, dia tetap ingin menjadi pembawa kabar juga. Dan memang, walaupun dia kalah start, tetapi Ahimas berlari lebih cepat dan punya jalan yang lebih cepat, sehingga dia sampai lebih dulu di tempat Daud berada. Nah, ada baiknya kita membaca terjemahan Pastor Eugene Peterson pada adegan ketika Ahimas ngotot minta diutus jadi pembawa kabar. Ahimaaz, Zadok's son, said, "Let me run to the king and bring him the good news that God has delivered him from his enemies." But Joab said, "You are not the one to deliver
the good news today. Some other day, maybe, but it's not good news today. This was because the king's son was dead. Then Joab ordered a Cushite, "You go, tell the king what you have seen." "Yes, sir," said the Cushite, and ran off. Ahimaaz, son of Zadok, kept at it, begging Joab, "What does it matter? Let me run. Let me run too," following the Cushite. Joab said, "Why all this run, run? You'll get no thanks for it, I can tell you." "I don't care. Let me run." "Okay," said Joab, "run." So Ahimaaz ran, taking the lower valley road, and passed the Cushite. Nah, kita melihat di situ adegan bagaimana Ahimaaz itu ngotot, dia tetap minta jadi pembawa kabar. Berbeda dengan Yoab yang sudah berusia dan berpengalaman, Ahimaaz ini masih belia. Orangnya baik, polos-polos saja. Ahimaaz excited, hendak membawa kabar kemenangan kepada raja. Kabar baik. Ia tidak mengira sama sekali bahwa kali ini yang namanya kabar baik dan kabar buruk sedang berpadu jadi satu di hadapan Raja Daud. Raja Daud sendiri susah melihat ini kabar baik atau kabar buruk. Raja Daud sedang dalam konflik batin besar. Dan Ahimaaz juga tidak menyangka Daud justru menanyakan kabar selamat putranya. Absalom, apakah shalom, selamat? Pertanyaan apa pula ini dalam pikiran Ahimaaz? Dia bingung dan dia tidak memiliki keberanian untuk menjawab apa adanya. Kemudian Daud mendismiss dia dan kemudian bertanya kepada messenger yang kedua, orang Ethiopia itu. Lalu terdengarlah jawaban yang diperhalus, yang tetap pada akhirnya membuat Daud tahu apa yang terjadi pada putranya itu. Kita bisa baca di pasal 18 ayat 32. Sesudah itu meledaklah tangis ratapnya setelah Daud menyendiri. "Anakku Absalom, anakku, anakku Absalom. Ah, kalau aku mati menggantikan engkau Absalom, anakku, anakku." Itu ratapan Daud di dalam pasal 18 ayat 33. Saudara-saudara, konflik batin Daud di sini dipotret dengan cukup baik oleh narator 2 Samuel 18. Ada konflik kepentingan yang internal di dalam diri Daud. Dan itu cukup lazim. Konflik kepentingan internal
di dalam seorang pemimpin bangsa atau pemimpin masyarakat memang tidak pernah sederhana. Dan itu pada umumnya sangat sulit untuk diperdamaikan. Apabila salah satu kepentingan dimenangkan, yang lain terpaksa diabaikan. Dan itu sudah terlalu banyak contoh di dunia ini. Negarawan-negarawan yang mengalami konflik batin yang abadi seperti itu. Kalau dia memenangkan kepentingan orang banyak, biasanya keluarganya yang dikalahkan, dikorbankan, diabaikan. Bahkan tidak jarang keluarganya berantakan. Tapi sebaliknya, jika dia memberi tempat pada kepentingan domestik keluarganya, habislah dirinya dicaci maki oleh khalayak banyak. Reputasinya bisa hancur, pendukungnya bisa kabur, karir politiknya bisa terjun bebas. Jadi memang yang namanya kepentingan keluarga dan kepentingan bangsa negara itu seringkali amat sukar berdamai. Kita suka lihat banyak film-film yang mengangkat topik ini, ya, topik-topik tentang negarawan-negarawan yang berada dalam konflik besar antara kepentingan bangsa dan kepentingan keluarganya sendiri. Ya, ini kebetulan hari-hari belakangan ini Indonesia sedang dilanda demam Gibran Rakabuming, ya, putranya Presiden Jokowi yang menerima dirinya dicalonkan oleh partai lain berpasangan sebagai wakil dari Prabowo Subianto. Wah, rame banget ya. Belakangan ini Indonesia rame banget. Bisa tanya sama Bu Ana itu yang di Jakarta sekarang. Ya. Dan kita tidak tahu drama politik ini akan bergerak menuju kemana. Terus terang sejujurnya saya juga nggak tahu. Ya. Dan tidak merasa cakap untuk mengerti. Tapi yang pasti, menurut saya, Presiden Jokowi sedang mengalami konflik batin sejenis yang sedang kita bicarakan. Sebab sepertinya saat ini kepentingan keluarga dan kepentingan bangsa sedang beradu keras, minta diberi perhatian. Dan kelihatannya banyak orang membaca anginnya sekarang bergerak, sepertinya kepentingan domestik itu sedang menang. Itu sebabnya teriakan keras di mana-mana berkumandang. Tapi sekali lagi kita tidak tahu ya, apa yang sebenarnya terjadi. Saya hanya ingin mengutip seperti kata orang, puncak gunung itu memang paling tinggi, tapi juga paling sepi. Begitulah juga pemimpin-pemimpin dan petinggi-petinggi yang di atas itu seringkali merasakan kesepian. Kesepian yang tidak banyak dimengerti oleh orang lain. Raja Daud juga begitu. Dia berada di puncak dan seringkali mengalami kesepian-kesepian yang tidak dimengerti orang, termasuk konflik batin yang seperti yang dia alami saat ini. Kalau kita melanjutkan cerita ini nanti berikutnya, kita akan melihat bagaimana Daud ditegur oleh Yoab ketika dia menangisi
anaknya Absalom karena itu sebuah gesture yang tidak baik sebagai pemimpin bangsa. Sebagai ayah, dia menangis, tetapi sebagai raja, dia harusnya tertawa. Nah, bagaimana ini? Ya, bagaimana satu orang yang sama itu bisa menangis dan tertawa untuk satu perkara yang sama? Ya, itulah konflik batin yang ekstrim yang dialami oleh Daud, dan ya sejujurnya itu contoh dari begitu banyak konflik batin orang-orang di puncak yang seperti puncak gunung sepi. Tidak ada orang yang terlalu sanggup untuk memahami itu karena itu memang betul-betul konflik yang ekstrim. Nah, kita kembali kepada Ahimas dulu. Ahimas itu orang baik, tetapi dia masih muda. Niatnya untuk menjadi pembawa kabar itu tulus. Besar niatnya untuk jadi pembawa kabar. Positif. Ya, walaupun harus diakui manusia itu punya nafsu untuk menjadi pembawa kabar juga. Ya, termasuk nafsu membawa kabar burung. Ya, termasuk nafsu untuk membawa kabar-kabar yang tidak benar. Kita tahu itu. Di zaman sekarang ini banyak orang suka menyebar kabar-kabar yang bohong. Atau kadang-kadang manusia sudah merasa bangga kalau bisa membawa sebuah kabar. Walaupun belum tentu kabar itu betul. Ya, kalau membawa gosip saja, menyebar gosip sudah senang. Nafsunya untuk menjadi pembawa kabar itu besar manusia itu. Tapi dalam arti negatif. Ya. Tetapi Ahimas tidak sebenarnya. Ahimas itu orang baik seperti yang diakui oleh Daud sendiri. Tetapi dalam kasus ini, Ahimas masih terlalu muda. Dia belum terlalu paham apa yang sebenarnya terjadi dan apa peran seorang pembawa kabar. Namun dari kasus Ahimas ini, kita makin dicelikkan bahwa menjadi pembawa kabar atau messenger itu tidak mudah. Boleh-boleh saja kita bernafsu menjadi pembawa kabar, tetapi kita harus tahu bahwa tugas pembawa kabar itu tidak sederhana. Kalau itu sebenarnya. Ya. Dia bukan hanya menimbang untuk kabar baik menurut dirinya, tetapi dia juga harus tahu menimbang kabar itu kabar baik tidak untuk yang menerimanya. Ukurannya jangan cuma dirinya, tetapi penerima kabar itu. Di dalam bukunya Read People Like a Book, Patrick King mengajarkan pentingnya kita mendevelop empati di dalam relasi antar manusia. Empathy. Bukunya itu menekankan the importance of cultivating empathy towards others. Cultivating empathy towards others. Bagaimana caranya? Patrick King menulis begini. By putting yourself in someone else's shoes and trying to understand their perspective, you can improve your ability to read people accurately and respond with compassion. Itu tulisan Patrick King dalam bukunya Read People Like a Book. Dia menekankan pentingnya empathy itu di dalam hubungan antar manusia. Dan saya kira itu dia benar. Ya, kalau kita tidak belajar melihat sesuatu dari perspektif pihak lain,
maka yang kita maksudkan baik sekalipun bisa menjadi tidak baik untuk orang lain. Yang kita kira itu good news, belum tentu itu good news untuk orang lain kalau kita tidak put our shoes, put our feet on their shoes. Ya, itu maksud dari Patrick King di sini yang menurut saya relevan dalam konsep pembawa kabar ini. Akhirnya, orang Kristen, saudara-saudara, sejatinya adalah pembawa kabar, bukan? Ya. Orang Kristen itu membawa kabar. Injil itu artinya good news, kabar baik. Namun, kita pun harus dengan wise menyeberangkan Injil itu, supaya penerimanya tidak justru melihat dan menangkapnya sebagai kabar buruk. Dan itu seringkali terjadi. Ya. Seringkali Injil itu dikabarkan tidak dengan cara yang bijaksana sehingga tidak diterima sebagai kabar baik, justru diterima sebagai kabar buruk. Dan itu sebuah kesalahan besar ketika kita tidak menjadi pembawa kabar yang punya empati. Oleh sebab itu, sangat dibutuhkan kesediaan dan kesanggupan untuk berempati dengan pihak lain. Sebelum kita mampu berempati dengan kondisi orang lain, jangan menjadi pembawa kabar, sebab nanti kita akan justru menghadirkan masalah. Nah, itu sedikit refleksi tentang cerita yang disampaikan oleh 2 Samuel 18 ini. Baik dari sisi konflik batin seorang pemimpin seperti Daud, maupun juga dari sisi peran messenger yang dialami oleh Ahimas, anak dari Imam Sadok, orang kepercayaan Daud itu. Ya, cerita ini bisa kita refleksikan dari berbagai macam sisi, tapi itulah yang malam ini coba saya angkat di tengah-tengah Bible study kita ini. Ya, baik. Saya beri kesempatan kalau ada yang ingin bertanya atau berkomentar, ataupun Ibu Winnie sendiri yang minta untuk ayat ini.